Untuk kalian bertiga ya, saya melihatnya seperti berebut ngomong gitu ya, tapi tidak apa-apa. Seharusnya ini evaluasi awal saja ya, seharusnya tadi pembukanya itu tidak usah terlalu banyak, langsung pada alatnya saja gitu. Kalau dijelaskan pun mungkin kita sudah tahu kanker paru-paru itu apa gitu. Tapi kan yang di sini seharusnya ditonjolkan adalah apa yang kalian temukan dan apa yang kalian tawarkan. Ya menarik, di situ ada pendeteksi sehingga diketahui ini normal, ini level stadium 1, stadium 2 dan seterusnya. Ini apakah dari yang sudah ada ketika dilakukan X-ray sebelumnya, apakah tidak bisa terdeteksi seperti itu untuk sebelumnya dalam pembacaan di bidang medis? Terima kasih untuk pertanyaannya Dewan Juri. Izin menjawab. Kalau untuk pendeteksi pada bidang medis sebelumnya memang sudah terlihat jelas dan sudah ada ahlinya sendiri, yaitu ahli radiologi. Namun ahli radiologi sendiri itu membutuhkan waktu minimal 1 hari dan maksimal 3 hari. Yang dalam prosesnya gejala kanker paru-paru sendiri itu tidak terdeteksi pada awalnya, sehingga ketika muncul gejala itu sudah minimal di stadium 2. Jadi ketika sudah di X-ray-kan itu masih butuh waktu lagi, sehingga nanti takutnya penyebaran kanker paru-paru itu semakin menyebar ketika dalam jangka waktu 1 hingga 3 hari tersebut. Izin menambahkan Dewan Juri, jadi pada tujuannya memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan teknis dan tujuan non teknis. Tujuan teknis sendiri berfungsi untuk membantu dokter lebih cepat mengidentifikasi tingkat penyebaran kanker paru-paru itu sendiri. Untuk yang non teknis adalah membantu pasien dalam mengobati gejala kanker lebih awal, karena bisa dilihat dalam model kami CNN itu bisa mengidentifikasi lebih cepat daripada yang sebelumnya. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, sebagai kesimpulan, meskipun stadium X-ray, stadium kanker sudah terlihat pada X-ray yang sudah ada sebelumnya, namun waktu yang diperlukan untuk menganalisis itu berada pada stadium berapa itu oleh ahli radiologi masih memerlukan beberapa waktu, sehingga esai kami ini berfungsi untuk mengefisiensikan waktu ahli radiologi dalam menganalisis dari stadiumnya, tidak memerlukan waktu yang 1-3 hari. Berapa perbandingannya? Perbandingannya jika menggunakan teknologi kami ini sekitar 30 detik hingga 1 menit. Seefektif itu? Izin menjawab Dewan Juri. Jadi teknologi kami, yaitu conventional layer sendiri, itu bertujuan untuk menginput semua dataset yang telah ada, yaitu dataset kanker paru-paru stadium 1, 2, 3, dan 4, di mana di dalam dataset ini telah ada banyak sekali, bahkan ribuan gambar X-ray yang telah diinput ke dalam model CNN, sehingga tahap pembelajarannya itu CNN dapat mengidentifikasi tingkat akurasinya itu sendiri. Jadi dalam tahap pooling layer yang telah saya jelaskan tadi menspesifikkan dimensinya. Jadi akan terlihat perbedaannya antara kanker paru-paru normal serta kanker paru-paru yang memiliki stadium 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi akurasinya di CNN itu sekitar 95% hingga 97%. Oke, berarti sudah hampir 100 ya. Dan ini hanya bisa digunakan oleh tenaga medis ya? Oke, belum. Ya, tenaga medis pun bisa tenaga lab ataukah itu harus dokter? Izin menjawab, bisa digunakan oleh ahli radiologi yang membaca. Jadi untuk mengefisienkan waktu, begitu Dewan Juri. Oke, baik, berarti ada dari tenaga lab. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas evaluasinya untuk pengantaran waktu ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, lanjutkan. Ini untuk alatnya tadi yang memakai adalah medis gitu ya. Terkait dengan pengoperasiannya sendiri ya. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan di bagian presentasi. Tadi juga dari dokumennya sendiri, skemanya agak kabur, sehingga perlu saya kabur. Oke, berarti untuk yang dibaca itu apa di alat ini? Citra gambar X-ray. Citra gambar X-ray. Berarti dalam pembacaan atau dalam set alat tersebut tidak ada unsur X-ray-nya ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Berarti tadi dengan proses
konvolusi sendiri adalah tahap di mana model melihat fitur-fitur kecil yang terdapat pada dataset gambar X-ray yang telah diinput sebelumnya. Oke, dari alat yang sudah jadi untuk problemnya sekarang untuk bacaannya aman seperti itu ya. Termasuk alat fisika dengan alat ini dapat mengefisiensikan waktu dalam pembacaan keyakinan korban. Oke, kalau dijelaskan singkat dan diulang gitu ya. Pembacaannya tadi menggunakan citra X-ray seperti itu ya, seperti film gitu ya, betul ya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi bahwa itu sel kanker, itu sel kesehatan, atau mungkin tumor? Baik, terima kasih Dewan Juri untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk pembacaan dari CNN-nya sendiri ya Dewan Juri. Jadi pada awalnya model kami CNN ini akan mengalami proses pembelajaran dahulu. Jadi pada proses pembelajaran ini dataset yang berupa gambar chest X-ray yang sudah ada itu dimasukkan dan dipelajari oleh model CNN. Jadi dia bisa membedakan mana yang kanker, mana yang normal, dan mana yang kanker itu stadium 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau dia selesai belajar dan dia sudah mempelajari dan dia sudah paham, begitu mungkin kasarnya, kemudian setelah bisa dioperasikan, ketika dioperasikan itu kita tinggal memasukkan foto atau citra gambar X-ray tersebut ke dalam gambar, di-input saja, kemudian akan diproses selama setengah hingga 1 menit dan nanti akan menghasilkan keluaran. Izin menambahkan Dewan Juri. Jadi pada tahap ini user dapat menginput gambar chest X-ray yang telah diberikan oleh dokter sebelumnya ke dalam model CNN kami. Yang model CNN kami akan mendeskripsikan. Saya potong. User berarti ini bisa menginput sendiri. User di sini siapa? Dari user sendiri adalah dokter. User dapat input citranya lalu ditujukan ke dokter. Bagaimana? Mohon maaf. Jadi dokter dapat menginput hasil citra X-ray tersebut ke dalam model dan diproses dalam model serta dideskripsikan apakah itu termasuk normal, kanker stadium 1, 2, 3, atau 4. Begitu Dewan Juri. Jadi sebagai kesimpulan, pada dasarnya model kami ini melakukan pembelajaran terlebih dahulu melalui dataset yang dimana dalam dataset tersebut itu terdapat data-data dari kanker paru-paru mulai stadium 1 sampai 4 dan paru-paru yang normal. Setelah itu dimasukkan ke dalam model melakukan pembelajaran dan melihatkan akurasinya. Dan akurasinya tadi 90 hingga 97%. Setelah itu, nanti si model ini akan melakukan beberapa tahapan, yaitu tahapan dari convolutional layers, pooling layers, hingga ke setelah itu akan menghasilkan output yang dimana output ini nanti akan menjadi input dari X-ray dokter. Seperti itu. Mohon maaf Dewan Juri, izin menambahkan. Jadi pada tahap konvensional layer sendiri, model dapat melihat apakah ada perbedaan antara X-ray normal dan X-ray yang terkena kanker paru-paru. Begitu Dewan Juri. Oke, dan itu nanti akan ada database-nya ya, berarti ada perbedaannya, ada standarnya. Benar. Ada. Ya, benar. Jadi seperti yang tadi ya. Baik, saya kira seperti itu. Ya, saya konfirmasi. Saya sudah dipresentasikan. Terima kasih Dewan Juri. Oke, terima kasih. Bagus, selamat ya. Pertanyaan saya, karena saya bukan dokter itu, pertanyaan saya adalah sederhana saja. Sebetulnya kanker paru-paru itu ada berapa jenisnya? Jadi sejauh yang dari kami tahu, kanker paru-paru itu terdapat 2 jenis, yaitu non-small cell lung dan small cell lung. Oke, kalau begitu ada 2. Apakah dua-duanya memiliki karakteristik yang sama? Tentu saja berbeda karena dari namanya sendiri non-small cell lung yaitu kanker paru-paru yang besar dan small cell lung merupakan kanker paru-paru yang kecil. Oke, kalau begitu alatmu ini cocok untuk dua-duanya atau yang mana? Untuk alat
saya khusus untuk mendeteksi pada non small cell lung karena mengidentifikasi tingkat penyebaran kanker paru-paru itu sendiri pada citra gambar chest X-ray. Kenapa tidak yang kanker paru yang small? Izin jawab untuk Ya. yang non small cell lung sendiri itu masih dibagi lagi menjadi stadium-stadium. Jadi kita memilih non small cell lung karena kita ingin mengidentifikasi secara detail untuk stadiumnya manakah di tingkat penyebaran yang terdiagnosis dari pasien tersebut. Begitu ya. Oke, yang non small tadi itu ada 3 loh ya, coba deh. Ada 3 jenis. 1, 2, 3. Saya nggak paham, ada 3 jenis. 1, 2, 3. Kalau yang small tidak terbagian. Yang paling banyak terjadi adalah non small kan, yang besar kan, itu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Tapi ada 3 jenis. 1, 2, 3. Tentu saja ini akan memberikan karakteristik yang bisa jadi berbeda. Saya nggak tahu detailnya. Tetapi ini mohon dipertimbangkan. Sehingga dengan demikian di narasi di naskahmu ini, terus pokoknya kanker paru-paru gitu kan, padahal jenisnya ada udah tahu dari itu. Ada yang kanker paru sel kecil, ada non sel kecil gitu kan. Kenapa tidak disebutkan itu? Sehingga demikian alatku itu lebih akurat untuk ini. Kenapa kok yang ini kok udah enggak itu gitu kan? Kalau ternyata yang non sel kecil, kalau non sel itu kan ada 3 kategori lagi. Ini kira-kira. Nah, karena judulmu adalah